Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Kurniolo di channel SMP Negeri 1 Sukaresmi. Pada seri kali ini kita akan mempelajari apa itu sistem komputer. Ya, tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian diharapkan mampu untuk memahami fungsi sistem komputer dari sisi hardware dan softwarenya. Lalu kalian juga diharapkan mampu untuk menjelaskan fungsi sistem komputer dalam menerima input, menyimpan data, memproses, dan mengoutput data sesuai spesifikasinya. Dan yang terakhir, kalian juga diharapkan mampu untuk menjelaskan mekanisme di sistem komputer. Nah, jadi seperti yang kita lihat saat ini, sistem komputer itu memiliki beberapa komponen di dalamnya. Ya. Jadi di sini ada motherboard, lalu ada prosesor, ada RAM juga, lalu ada hard disk dan yang lainnya. Nah, jadi di dalam seri kali ini kita akan membahas 4 pembahasan nih. Yang pertama itu apa sih sistem komputer itu? Lalu yang kedua kita akan membahas apa itu hardware, software, dan brainware-nya. Lalu yang ketiga kita akan membahas unit pengolahan logika dan aritmatika. Dan yang terakhir kita akan belajar merakit sebuah komputer gaming di dalam sebuah game. Oke, baik. Yang pertama, ya jadi apa sih sistem komputer itu? Nah, seperti yang kalian ketahui, saat ini komputer sudah menjadi perangkat yang paling banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Seperti contoh di dalam sekolah, lalu di sebuah kantor, ataupun di pusat pembelanjaan. Nah, selain daripada itu, komputer juga bisa kita gunakan sebagai media hiburan. Nah, contohnya seperti menonton live streaming, lalu mendengarkan musik, dan juga bermain game. Nah, jadi pada intinya sistem komputer itu merupakan sekumpulan piranti komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dan berguna untuk melakukan proses pengolahan data pada komputer sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Seperti itu. Nah, di dalam sebuah sistem komputer ini ada beberapa fungsi nih. Ya. Ada 4 fungsi utama di dalam sebuah sistem komputer. Yang pertama, menginput data. Lalu yang kedua ada memproses data. Yang ketiga, menghasilkan data. Lalu yang keempat itu menyimpan data. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, sistem komputer itu dapat melakukan atau menginput data. Ya. Jadi fungsi yang pertama ini, sistem komputer dapat berfungsi untuk menginput semua jenis data yang dimasukkan oleh user atau pengguna melalui perangkat input seperti mouse, keyboard, mikrofon, scanner, dan yang lainnya. Tuh. Nah, yang kedua, sistem komputer dapat memproses data. Setelah user menginput data, maka komputer dapat memproses data. Ya, sistem akan melakukan sebuah proses dengan mentransfer data ya dari data mentah diinput dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan oleh penggunanya. Gitu. Nah, proses perubahan data ini menjadi informasi dilakukan di dalam sebuah CPU atau Central Processing Unit. Itu. Nah, yang ketiga, setelah data diinput, lalu data diproses, maka komputer itu menghasilkan data atau informasi. Jadi, sistem komputer berfungsi untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan hasil data yang telah diproses. Hasil output tersebut dapat berupa informasi, gambar, suara, maupun video. Itu. Jadi ketika kita menginputkan sebuah data, contohnya misal data rekaman ya, rekaman suara, kita edit,
pengeditan itu termasuk dalam kategori pemrosesan data. Ya, setelah diedit, lalu kita simpan, maka komputer menghasilkan sebuah data. Nah, setelah menghasilkan, maka kita menyimpan. Ya. Kita dapat menyimpan data tersebut atau informasi tersebut di dalam sebuah komputer agar bisa diolah kembali, diproses kembali di lain waktu. Itu ya. Pada intinya, sistem komputer itu berfungsi untuk menyimpan data output yang merupakan hasil dari proses pada memori komputer. Jadi, data yang tadinya telah diinput, diproses sehingga menjadi sebuah output data atau informasi bisa disimpan dalam sebuah memori komputer untuk suatu saat dapat digunakan kembali, seperti itu. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar apa sih hardware, lalu apa itu software, dan yang terakhir apa itu brainware. Cukup sekian untuk video kali ini, dan kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.